Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ulang tahun GKI Gunung Sahari ke-85 tahun, mari kita bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan yang senantiasa tetap teguh di tengah situasi rapuh. Warta lisan. 1. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hendak mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan gereja atau hendak hadir dalam ibadah secara onsite di gedung gereja, dapat mengakses kanal-kanal media informasi dan media sosial yang ada seperti A. Gunsa Apps, B. Website www.gkigunsa.org.id, C. Warta Persekutuan Digital, D. Instagram GKI Gunsa, serta E. Facebook Gunung Sahari, F. Atau dapat juga bertanya pada tata usaha gereja pada hari dan jam kerja di nomor telepon 021 420 4364, 420 6979, atau 4222 122 pada hari dan jam kerja. Pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap Kamis sampai dengan Sabtu pukul 13 atau sampai dengan kuota terpenuhi. 2. Mulai 15 Mei 2022, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan 3 kali ibadah secara onsite, yakni A. Ibadah pukul 6 hanya onsite, paralel dengan ibadah online yang disiarkan melalui hasil rekaman. B. Ibadah pukul 8 dan 10.30 yang diselenggarakan secara hybrid, onsite dan live streaming. Dan ibadah pukul 17 hanya online yang disiarkan melalui hasil rekaman. Sakramen Perjamuan Kudus pada hari ulang tahun GKI Gunung Sahari ke-85 dengan tema Tetap Teguh dan di tengah situasi rapuh, hari ini akan dilayani oleh Pendeta David Sudarto bersama dengan rekan-rekan pendeta GKI Gunung Sahari lainnya. Demikianlah warta lisan hari ini. Terpujilah Tuhan Sang Kepala Gereja, 85 tahun memimpin dan memberkati gerejanya. 85 tahun Tuhan menyertai gerejanya. Marilah kita pujikan dan agungkan kebesaran namanya. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri dan menaikkan pujian baginya. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala-malanya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala-malanya. Keagungannya mengatasi semesta,
Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaikat. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Jemaat Tuhan, kebaktian syukur 85 tahun penyertaan Tuhan terhadap gerejanya ini terjadi karena kasih karunia, anugerah dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam kerinduan kepada Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, 85 tahun adalah waktu yang panjang. Masa dan peristiwa menjadi warna dalam berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. GKI Gunung Sahari, Tuhan hadirkan di tengah lingkungannya, di antara para pecandu dan pemadat. Ada sapa kasih yang menyapa. Ada tangan-tangan yang merawat, dan Injil Tuhan yang memandu dalam kebenaran. Yang melaluinya kita dapat berkata, terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Mazmur 41 ayat 13. Menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita, juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut
Mari saudara-saudara, di tengah-tengah kebaktian ini, mari kita mengaku dosa kita. Di dalam doa, kita berdoa. Ketika kami datang kepadamu ya Bapa, kami tahu bahwa ada sukacita yang dari Tuhan. Sukacita ketika 85 tahun usia gerejamu menjalani ke dunia pelayanan. Namun di tengah-tengah semuanya itu, kami mau datang dan kami mau mengaku segala dosa, salah, dan segala sesuatu yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau tetap menyertai gerejamu. Namun kami juga mengakui bahwa belum banyak yang dapat dilakukan oleh gerejamu di tempat ini. Oleh karena itu, ketika Tuhan menghadirkan pelayan-pelayan yang dengan setia melayani Tuhan, kami mohon ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan pelayanan Tuhan kepada siapapun yang membutuhkan. Dan oleh karenanya Tuhan, tolonglah kami. Hapuskan dosa, hapuskan salah, supaya lapang dada ini, supaya aman hidup dan kehidupan ini. Dan oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengaku. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Dengan berdiri kita menerima sapa anugerah dari Allah. Saudara-saudara, ketika pengakuan kita sampaikan, maka sapa kasih karunia Tuhan berlaku atas kita.
Firman-Nya menuliskan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi, melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti, karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesus telah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami penuh dengan sukacita karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang boleh memimpin kehidupan gereja-Mu. Tempat di mana kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami dan berpengharapan dalam kehidupan kami. Tempat di mana kami boleh melayani bersama dalam anugerah Tuhan. Dalam rasa sukacita itulah kami menyambut firman Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan kami jalani bersama. Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami akan membaca. Saat kami akan merenungkan dan Engkau berbicara kepada kami. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungannya. Dalam pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan kehendak Tuhan lewat dia. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk berdiri dan kita akan menerima firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yang demikian kata firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi,
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah, dan tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ada 7 jemaat yang mendapatkan surat dari Tuhan yang kita baca dalam kitab Wahyu. Isinya adalah sebuah penilaian, raport. Ada pujian, tapi juga ada celaan. Ada hal-hal yang ketika dibaca atau didengar membuat hati begitu adem. Namun ada pula ketika dibaca, ketika didengarkan, membuat hati dan telinga menjadi panas. Dan bagian yang kita baca pada saat ini, surat kepada jemaat di Philadelphia, adalah sesuatu yang membuat hati penerimanya, pembacanya, pendengarnya sedemikian adem. Sebab jemaat Philadelphia adalah jemaat yang mendapatkan nilai begitu ideal. Pujian tanpa ada celaan. Kenapa? Apa parameternya sebuah jemaat mendapatkan pujian tanpa celaan? Dinilai begitu baik oleh sang pengirim surat, yaitu Tuhan sendiri, kepala dan pemilik gereja. Yang pertama, jemaat Philadelphia dinilai mengerjakan apa yang berkenan kepada Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ayat 8 bagian yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi ukuran sebuah jemaat itu baik di mata Tuhan. Bukan diukur dari seberapa besar asetnya, seberapa besar gedungnya, seberapa banyak jumlah anggota. Namun diukur dari apakah ia mengerjakan segala pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Jika sang penulis surat ini mengatakan, aku telah membuka pintu bagimu, bukankah itu menandakan bahwa Tuhan sungguh berkenan terhadap segala pekerjaan yang dikerjakan oleh sang penerima surat, yaitu jemaat
di kota Philadelphia. Kedua, jemaat itu dinilai setia kepada Kristus. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 8 bagian yang kedua. Setia berarti mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan musiman, bukan angin-anginan, bukan sekejap-sekejap, tergantung kalau mood lagi bagus. Setia berarti mengerjakan atau berjuang, berupaya sedemikian rupa untuk mengerjakan tanpa henti apa yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, jemaat Philadelphia yang artinya secara hurufiah adalah kasih persaudaraan, bukanlah jemaat besar yang masuk dalam kategori mega church. Tuhan sendiri mengatakan kekuatanmu tak seberapa. Kekuatannya tak seberapa, dan jemaat ini juga berada dalam situasi yang rapuh. Secara geografis, Philadelphia berada di daerah zona merah berbahaya, rawan gempa. Kota Philadelphia berkali-kali hancur karena gempa, bahkan pernah rata dengan tanah karena gempa yang sangat dahsyat. Kota ini juga berkali-kali hancur dan dibangun kembali, bahkan sempat berganti-ganti nama, saben hancur dibangun lagi. Tetapi karena berganti nama ternyata tidak memberikan dampak apakah gempa berhenti atau tidak. Akhirnya kembali lagi tetap menjadi Philadelphia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, namun ancaman yang lebih menyeramkan bagi jemaat di Philadelphia bukan sekedar gempa, ancaman alam. Ancaman yang lebih menyeramkan yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia adalah ancaman bahaya yang datang secara sosial politik pada masa itu. Jemaat di kota Philadelphia mengalami tekanan secara sosial, mendapatkan ancaman dibenci dari masyarakat Yahudi. Karena sebagai pengikut Kristus, mereka dianggap kelompok yang telah menista agama Yahudi. Sama seperti Kristus yang diikutinya. Sementara di mata pemerintahan Kaisaran Romawi, para pengikut Kristus yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dianggap melawan hukum negara. Sebab Kekaisaran Romawi secara hukum telah menetapkan bahwa Kaisar adalah Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus menempatkan jemaat Kristen di kota Philadelphia harus bertarung nyawa setiap saat. Dan dalam situasi yang sangat rapuh itu, jemaat di kota Philadelphia tetap teguh, tetap mengerjakan apa yang berkenan kepada Kristus, setia kepada Kristus, tidak menyangkal nama Kristus. Setia berusaha terus-menerus menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Tuhan Yesus Kristus, bukan perkara mudah. Mungkin tidak menjadi persoalan bagi kita saat ini yang sedang duduk nyaman di rumah atau di gereja merayakan ulang tahun ke-85.
GKI Gunung Sahari. Namun bukan persoalan yang mudah jika karena iman kepada Yesus Kristus itu taruhannya adalah rasa aman. Bahkan nyawa menjadi ancaman. Simon Petrus, murid yang namanya disebut sebagai batu karang itu, pernah gagal ketika merasa situasi tidak aman. Bukankah ia pernah menyangkal Yesus gurunya itu sampai 3 kali? Dan hanya ketika seseorang memandang Kristus sendiri, maka seseorang akan sanggup menjadi tetap teguh betapapun situasi sedang runtuh. Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh, yang tetap teguh dalam situasi yang rapuh, serapuh apapun. Ia tetap mengerjakan apa yang berkenan kepada Allah Bapa, tetap menuruti kehendak Bapa, bahkan sampai mati, kalaupun toh harus mati di Golgota, di kayu salib. Bukankah kita menyaksikan bahwa sang batu karang itu tetap teguh? Ia tetap setia kepada kehendak Bapa sampai mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam dunia yang tidak sempurna ini, situasi rapuh, situasi yang menempatkan seseorang, saya dan saudara-saudara berada dalam situasi tidak aman, tidak nyaman, situasi yang sulit. Betapapun tidak ada satu orang pun termasuk saya mengharapkannya. Namun situasi itu tak dapat dihindari. Situasi itu pasti dan akan selalu ada. Jika bicara situasi yang rapuh, situasi yang sulit, setiap era, setiap tempat selalu ada. Mungkin hanya bentuknya atau skalanya yang berbeda. Entah menimpa kita atau menimpa orang lain, atau menimpa kita bersama-sama. Kesulitan itu pasti dan akan selalu ada sepanjang kita masih ada di dunia yang tidak sempurna ini. Kesulitan bisa datang sendiri-sendiri, bertahap. Ada yang datang laksana ombak yang kecil-kecil. Ada yang datang seperti ombak yang bergulung begitu besar, menghempas. Ada yang terkadang datang laksana angin puting beliung, kencang, tapi sekejap. Namun ada juga yang datang rombongan, bertubi-tubi. Seseorang seperti sedang berada di dalam sebuah kepungan. Situasi yang membuatnya sulit. Situasi yang rapuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, namun situasi rapuh apapun bentuknya, bagi pengikut Kristus tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti bekerja mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Situasi rapuh apapun bentuknya tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti setia kepada Kristus. Sebab kerapuhan akan tetap selalu ada. Para pengikut Kristus tak perlu menunggu kerapuhan berlalu untuk menyaksikan kuasa dan cinta kasih Allah yang sempurna. Kerapuhan, jika hal itu terjadi, diizinkan Tuhan, kita harus selalu percaya bahwa hal itu dalam situasi rapuh itu, dalam situasi sulit itu,
Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik di mana kuasa dan kasih karunia Allah semakin sempurna, nyata kita saksikan dan alami dalam kehidupan ini. Paulus pernah bersaksi dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Para pengikut Kristus sekali lagi tak perlu harus menunggu kerapuhan berlalu untuk menyaksikan kuasa dan kasih Allah yang sempurna. Di dalam kerapuhan itu Tuhan juga berfirman kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, GKI Gunsa yang 13 Mei tahun 2022 ini berulang tahun yang ke-85, dahulu Gereja Senen. Didirikan oleh Tuhan dengan sejarahnya yang amat khas. Gereja ini tidak dimulai dari sebuah rencana yang sedemikian presisi oleh orang-orang yang sengaja mau mendirikan gereja. Namun dimulai dari sebuah gerakan hati yang peduli untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang berada dalam situasi amat rapuh, yaitu para korban pecandu madat. Kalau era modern ini barangkali korban narkoba. Hati yang peduli untuk meneruskan keramah tamahan Kristus, dan itulah sesungguhnya roh dari gereja. Roh itulah yang mengawali berdirinya Gereja Kristen Indonesia Jalan Gunung Sari 4 nomor 8 Jakarta yang berulang tahun ke-85 tahun ini. Dan kita akan bertekad untuk terus menjadi gereja yang hidup dengan roh yang sama. Roh yang peduli untuk meneruskan keramah tamahan Kristus. Sebab tanpa roh itu, gereja mungkin ada sebagai sebuah gedung. Tetapi gereja yang sesungguhnya barangkali sudah tidak ada lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita ingin mengerjakan apa yang berkenan dan setia kepada Kristus. Jika Tuhan Yesus menuliskan suratnya kepada kita, GKI Gunung Sahari, di ulang tahun yang ke-85 ini, semoga kita pun menerima surat yang ketika kita baca, membuat hati kita menjadi tenang. Kita bertekad menjadi gereja yang mengerjakan apa yang berkenan kepada Kristus dan setia. Selamat ulang tahun GKI Gunsa. Selamat ulang tahun bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.
banyak tantangan yang tak pernah berakhir, tapi kami tahu Tuhan beserta kita. Semua pelayanan ini untuk semua bersama-sama demi kemuliaan Tuhan. Kami bersatu, kami GKI Gunusari. Tuhan Kepala Gereja, dalam rasa syukur kami persembahkan talenta yang Tuhan anugerahkan ini untuk kemuliaan-Mu. 85 tahun, Kau limpahi kami dengan kebaikan. Kau beri kesempatan bagi gereja-Mu untuk menghadirkan berkat Tuhan. Doa kami, biarlah kami boleh terus bertumbuh dalam iman, melayani dalam pengharapan, demi untuk Tuhan sumber segala kemurahan. Terpujilah Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu di atas semua ciptaan, dari sekarang ini dan sepanjang masa. Tuhan berkati gereja kami, berkati rumah kami, tempat kami bersama. Tuhan berkati semua pelayanan ini untuk semua bersama-sama demi kemuliaan Tuhan. Kami bersatu, kami GKI Gunusari. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh hati kami dikuasai oleh sukacita, sebab kami mengingat ada banyak pekerjaan tangan Tuhan yang kami alami sebagai gereja-Mu. Kami bersyukur 85 tahun Tuhan telah menolong kami untuk hadir dan berkarya. Oleh karena itu, biarlah kiranya kami yang mengingat pekerjaan tangan Tuhan ini terus mengarahkan diri kami kepada kehendak dan pimpinan-Mu, agar gereja-Mu senantiasa Tuhan pakai untuk terus menyatakan kasih, kebenaran, dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan banyak gereja, sehingga kami bersama-sama Tuhan bangkitkan untuk berkarya, membawa perubahan di tengah dunia yang masih dikuasai dosa ini.
Oleh karena itu, pakailah gereja-gerejamu khususnya di Indonesia, agar kami dapat terus melakukan bagian kami, menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian ini. Sehingga dengan demikian, biarlah damai sejahtera yang berasal daripada sorga kiranya dapat kami alami saat kami hidup di tengah masyarakat ini. Untuk itu, pimpinlah para pemimpin gerejamu, agar setiap hal yang dipikirkan dan diputuskan senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami, anggota jemaat, bersehati sedemikian rupa untuk bersama-sama mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai gereja ataupun sebagai pribadi. Dan oleh karena itu, biarlah berkat Tuhan hadir menolong dan memimpin kami. Kami juga Tuhan hendak membawa di dalam doa keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami agar mereka dapat melakukan bagian mereka dengan sungguh dan baik hasilnya. Pimpinlah mereka dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan pencobaan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil dapat terus mempererat rasa kesatuan dan kebangsaan yang kami miliki, sehingga kami dapat hadir sebagai bangsa yang membawa kemuliaan nama Tuhan diwujud nyatakan dalam kehidupan kami bersama-sama maupun kehidupan kami di tengah dunia ini. Inilah doa yang hendak kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, hati kami diliputi rasa haru, sebab tangan kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan kami. 85 tahun dan untuk seterusnya, Tuhan menopang kami sebagai gereja. 85 tahun dan untuk seterusnya, Engkau senantiasa menyediakan berkat-berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Allah, melewati setiap peristiwa, masa dan waktu, melewati berbagai pergumulan, kami boleh senantiasa menjadi pribadi yang sadar bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kadang-kadang jalan kami tertatih-tatih, tetapi Tuhan menggenggam tangan kami dan menopang kami, sehingga sebagai sebuah gereja, kehadiran kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, bersama-sama pada hari ini kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu, Allah Sang Pemilik Gereja. Tuhan, tolong dan topanglah kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah berbagai pertanyaan yang ada di dalam benak kami, di tengah-tengah kerapuhan hidup. Mampukan kami untuk tetap berdiri teguh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami juga hendak berdoa bagi pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan relasi. Tuhan, tolong kami, ajari kami untuk melihat setiap perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Ajari kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan bagi kami tepat pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kami. Ajari kami untuk tidak pernah menyerah, sekalipun seringkali kami terjatuh. Tapi tolong kami, supaya kami tetap dimampukan untuk bangkit, dan bahkan dapat melewati setiap pergumulan kami bersama dengan Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Ini doa syukur kami Allah, yang kami naikkan dengan iman dan juga dengan pengharapan kepada Kristus, Allah yang bangkit, Allah yang memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa berpengharapan. Amin. Firman Tuhan menuliskan demikian, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga
dan jiwa yang kenyang dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8-9. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita kepadanya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi, keluarga, dan gereja. Terima kasih untuk kecukupan berkat Tuhan dalam limpahan kasih karunia terbaik-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Tolonglah kami agar kami dapat senantiasa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dan biarlah melalui kami, mereka juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, sumber segala kebaikan, kami berdoa. Amin. Jemaat GKI Gunsa dari berbagai bangsa, suku, kaum, bahasa. Roh Kudus yang menghimpun dan membimbing kita, memberi kuasa agar jadi saksinya. Kita adalah gereja dan tubuh Kristus, diberi berbagai karunia oleh
Mari saudara kita bersama melayani Tuhan dan menjadi saksinya. Meski tak mudah dan banyak rintangan, tetap teguh berpegang kebenaran Tuhan. Mari saudara tetaplah setia, bagikan kasih Tuhan kepada sesama, hingga semua menjadi percaya, lalu memuliakan Bapa di sorga. Kita adalah jemaat GKI Gunsa, beroleh kasih karunia di dalam Kristus. Firman Tuhan jadikanlah penuntun kita, agar bertindak rendah hati dan tulus. Kita adalah gereja dan umat Allah, terpanggil untuk menjalankan perintahnya, hidup rukun damai di bumi Indonesia, membangun masyarakat adil sejahtera. Mari saudara kita bersama melayani Tuhan dan menjadi saksinya. Meski tak mudah dan banyak rintangan, tetap teguh berpegang kebenaran Tuhan. Mari saudara tetaplah setia, bagikan kasih Tuhan ke penjuru dunia, hingga semua menjadi percaya, lalu memuliakan Bapa di sorga, lalu memuliakan Bapa di sorga, lalu memuliakan Bapa di sorga. Dia yang telah menyertai kita sepanjang situasi yang tidak mudah, maka Dia juga yang akan terus mendampingi kita berjalan di hari depan. Oleh karena itu, lanjutkanlah tanggung jawab beriman saudara, dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang nyatakanlah anugerah-Nya dalam hidup keseharian yang kita jalani, dan terimalah berkat Tuhan. Damai Tuhan menyertai saudara dalam limpahan anugerah Bapa Sang Pemelihara, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus.
Ini Pak kopinya. Oh ya, makasih. Lumayan bikinin kopi. Masih kerjaan lagi banyak ini. Kerjaan apa Pak? Biasa. PR dari Bu Marda yang udah deadline. Bu, kopinya kok pahit gini sih? Memangnya berapa kilo yang dipakai untuk kopi ini? Gulanya? Katanya pahit. Kok nanya berapa gulanya? Bapak ini ngomongnya sudah mulai ngawur. Cuma ngetes. Apakah omongan Bapak Ibu dengerin apa tidak? Ih Bapak, belakangan saya lihat Bapak ini kerja ngomel dan komplain terus. Makanan yang dulu Bapak suka saja, sekarang dibilang gak enak. Tanda-tanda stres nih. Loh, dikasih inputan kok malah Bapak dibilang stres. Ibu yang ngawur nih, jangan-jangan Ibu mulai stres nih. Bapak, bikin masakannya sama dari dulu sampai sekarang. Dari bumbu paketan. Gak mungkin dong rasanya berubah. Biasanya kan orang stres itu makan, minum gak enak. Masa sih? Akibatnya kata-kata yang dikeluarkan juga gak enak. Nah ini mulai menghakimi Bapak. Ibu yang keenaknya malah bilang Bapak stres. Walah, Bapak ini ngomongnya dibalik-balik. Pak, gereja bakal mengadakan webinar Oh, iya? tentang stres loh. Kapan tuh? Minggu, tanggal 22 Mei jam 1 siang. Pembicaranya khusus loh Pak. Dr. Rahargo Kembareng, dokter terbaik tahun 2019 dari Departemen Kesehatan Indonesia. Ini acara bincang-bincang Komisi Dewasa. Acara ini kita bisa langsung tanya-tanya ke pembicaranya. Wah, penting ini. Acara pembinaan yang diadakan gereja. Kalau gitu, kita kasih tahu teman-teman, kalau perlu saudara kita, biar mereka bisa ikut acara webinar ini untuk menambah pengetahuan mereka tentang stres. Gimana Bu? Apakah kita informasikan pada mereka? Pastinya dong Pak. Oke deh, sip. Jemaat GKI Gunung Sahari yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Kristina Simaremare sebagai pendeta pendamping Komisi Anak mengajak saudara-saudara bergabung dalam pelayanan Komisi Anak. Segera daftarkan diri saudara dalam kelas calon guru sekolah minggu. Ingatlah bahwa sekolah minggu masa kini adalah gereja masa depan. Jadi kami tunggu untuk saudara-saudara bergabung. Tuhan Yesus memberkati. We satisfy your soul